Banyak orang yang berilmu tapi sedikit orang yang beradab gitu kan. Betul, Harus betul. beradab dulu kemudian dibarengi dengan berilmu. Betul. Dan beramal. Dan A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rangga Maulana Iksan. Baik, pada kesempatan kali ini saya tidak hanya sendirian saja. Alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah salah satu guru di SMK Bina Kerja Purwakarta dan juga beliau sebagai wakil kurikulum di SMK Bina Kerja Purwakarta. Baik, kali ini dalam program podcast Bigur Bincang-Bincang Guru, kita kedatangan salah satu guru SMK Bina Kerja Purwakarta, yaitu Ibu Wahyu. Baik, Ibu Wahyu, untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini ya, diundang oleh panitia podcast ya, tim kru podcast untuk melaksanakan Bigur Bincang Guru. Alhamdulillah dapat jadwal yang pertama gitu ya. Yang pertama atau yang keberapa ini gitu ya. Nama lengkap Wahyu Wiryaningsih. Kemudian usia nggak perlu disebutinnya. Ya, nggak apa-apa. Usia setengah abad gitu ya. Setengah abad lebih sedikit gitu ya. Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan, kesehatan pada hari ini ya. Masih bisa bergabung di SMK Bina Kerja, bertemu dengan para siswa, teman-teman sejawat begitu untuk saling bertukar ilmu insya Allah. Kemudian apa ya, status menikah gitu, baca KTP ya. Status menikah, dikaruniai oleh Allah 3 putra, alhamdulillah, dengan usia yang setengah abad ini ya. Tentulah putra sudah 2 kuliah, 1 masih sekolah, alhamdulillah. Kuliah di mana gitu, Bu? Yang pertama ada di metalurgi Unjani, yang kedua di teknik rekayasa otomasi Undip, yang ketiga ada di Semanda Purwakarta, alhamdulillah ya. Itu dulu ya, cukup itu aja dulu perkenalannya. Nanti kalau Rangga menanyakan apa, insya Allah akan Ibu sampaikan. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bertanya tentang biografi. Banyak juga boleh. Banyak juga boleh ya. Tentang menanyakan biografi sebagai guru gitu kan. Dari pertama bahasanya ya menjadi ke profesi sebagai guru itu pertamanya gimana, bisa untuk dijelaskan? Cerita mungkin ya, flashback ya. Dulu waktu lulus kuliah ya, alhamdulillah dapat ilmu di perantauan di Surabaya, di Institut Teknologi 10 November Surabaya ya. Namanya sekolah susah-susah, jauh-jauh, pengennya mindsetnya apa sih materi nantinya gitu ya. Padahal sebagai seorang muslim ya harusnya bagaimana mendapatkan ilmu, kemudian ilmu itu bisa diamalkan sehingga menjadi amalan ya, ilmu yang bermanfaat begitu ya. Ya alhamdulillah walaupun telat, nyadarnya telat gitu ya, tapi Allah masih berikan kesempatan itu. Jadi idealnya kalau dulu lulus kuliah sih pengennya jadi dosen gitu ya. Kalau tidak jadi dosen, kerja di industri, karena Ibu kan jurusannya teknik kimia ya, atau fakultas teknologi industri. Jadi teknik kimianya adalah kimia industri, pengennya ke industri. Nah setelah lulus menikah sama suami, tidak boleh bekerja di industri gitu ya. Sehingga ya udah, karena tadinya pilihannya 2, kalau tidak di industri jadi dosen gitu ya. Nah setelah di Purwakarta ini, dibawa ke Purwakarta ini oleh suami, ternyata di Purwakarta saat itu belum ada perguruan tinggi ya. Adanya harus ke Bandung, ke Kerawang begitu kan. Jadi jauh
ya udahlah ditahan dulu gitu ya, untuk membagikan ilmu itu ditahan dulu. Alhamdulillah atas izin Allah, tahun 97 di Purwakarta itu waktu itu dibutuhkan guru kimia di Alia. Ya, di situ di yayasan pada saat itu membutuhkan guru kimia dan ada teman yang kemudian menawarkan gitu ya. Jadi ya udahlah sama-sama membagi ilmu begitu ya, tidak harus dosen, adanya udah akhirnya di Ali ibu menjadi guru, memegang menghandle mata pelajaran eksak semuanya, matematika, kimia, fisika gitu ya, semuanya diborong ya. Jadi semua sama ibu gitu. Iya yang eksak, yang ilmu pasti ya. Terus alhamdulillah di tahun 99 itu ibu dikaruniai seorang putra ya, karena ditunggu-tunggu lama gitu ya, akhirnya ibu mantapkan hati untuk meninggalkan pekerjaan dulu gitu ya, kemudian fokus untuk mengurus putra. Nah setelah itu tahun 2000, ini kronologisnya jadi ceritanya panjang. Tahun 2000 baru ada di Purwakarta itu perguruan tinggi yang itu alhamdulillah, kemudian di situ juga butuh dosen kimia industri gitu ya untuk teknik, dan atas izin Allah diterima di sana sebagai staf pengajar sampai 2016. Nah ternyata tahun 2002 itu ini masih berjalan nih, 2000 ibu masih mengajar di SMP. Kemudian tahun 2002 berdiri SMK Bina Kerja dan membutuhkan guru kimia juga gitu ya. Kemudian ada yang menawarkan ya, Ustadz Asep itu menawarkan, Asep Mintoya ya, Ustadz Asep Mintoya itu kenal dengan ibu, kemudian menawarkan untuk inilah sampingan ya, sampingan selain menjadi dosen pengajar di SMK Bina Kerja. Sejak SMK Bina Kerja itu berdiri dan alhamdulillah sampai sekarang. Pada awalnya tahun-tahun pertama di SMK Bina Kerja ya kelasnya masih sedikit gitu ya, masih baru ada 2 kelas, yaitu jurusan otomotif dan jurusan mesin perkakas. Saat itu mesin perkakas namanya ya. Jadi kurikulum dulu 2002 itu masih memakai kurikulum lama, itu nama jurusannya juga beda gitu ya. Nah dengan berjalannya waktu ternyata enak ya ngajar di SMK itu, walaupun banyak sekali suka dukanya gitu ya. Ya idealnya lah, namanya ideal mah pengennya ngajar itu bisa dipahami sama siswanya gitu ya. Ternyata seluruh siswanya harus bisa paham, tapi kan beda-beda gitu kemampuan siswa. Betul. Ternyata kemampuan siswa dalam memahami kimia, apalagi itu adalah bagian dari ilmu eksak, itu tidak terlalu memuaskan ya secara idealnya sebagai guru ya, akhirnya mengikuti aja gitu ya. Kemudian dengan berjalannya waktu juga dipercaya oleh kepala sekolah menjadi wali kelas. Jadi kalau dulu, zaman dulu masuk itu tidak langsung jadi wali kelas ya, nunggu sampai guru biasa dulu gitu ya. Nah setelah dilihat kinerjanya oleh kepala sekolah, maka kemudian mendapat amanah untuk menjadi wali kelas, dan tahun 2009 baru mendapatkan amanah menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya. Itu baik. Mungkin sedikit ya. Mungkin ya. Banyak sekali ya pengalaman-pengalaman sebelum sampai sekarang gitu kan. Ya dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, alasan yang mendasari ibu sebagai memilih sebagai dosen atau sebagai guru itu? Tadi ya yang sudah saya sampaikan tadi di awal sih, pengennya kan mindsetnya namanya sekolah susah-susah, pengennya cari materi sebanyak-banyaknya gitu ya. Setelah mengkaji ya agama, kemudian mendapatkan pencerahan begitu ya, alhamdulillah atas izin Allah, kemudian menyadari bahwa ya ilmu itu harus diamalkan, dan amalan itu
sebisa mungkin menjadi pahala ilmu yang bermanfaat. Namanya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu pada saat disampaikan kepada orang lain, kemudian orang lain juga mengamalkannya ya dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka itu adalah ilmu pahala ilmu yang bermanfaat. Dan kita sudah tahu bahwa pahala ilmu yang bermanfaat itu terus akan mengalir sampai ke liang lahat. Tidak akan terputus ya? Iya, tidak akan terputus, insya Allah seperti itu. Salah satunya kan itu ya, pahala ilmu yang bermanfaat. Jadi itu yang memotivasi, yang mendasari ibu memilih sebagai pengajar gitu ya, atau tenaga pendidik. Kemudian bagaimana sih perasaan ibu setelah menjadi guru pertama perasaan menjadi guru itu? Perasaan apa ya? Perasaan senang gitu. Atau gimana? Perasaannya sih sedih ya. Sedihnya karena susah banget sih pelajaran kimia itu bisa dipahami ke siswa, apalagi ini siswa SMK ya, yang lebih mindsetnya itu yang penting bisa kerja nantinya kan gitu ya. Mereka sangat kurang sekali memahami bahwa kimia salah satu ilmu pendukung pada saat mereka nanti terjun di pekerjaan, iya di dunia industri gitu. Nah ini yang kurang dipahami oleh siswa. Jadi awal-awalnya sih sedih, kenapa sih nggak bisa-bisa aja, apa susah gitu ya. Katanya susah. Kalau Rangga gimana? Jadi nanya ke Rangga. Ya gampang-gampang susah. ada gampangnya, ada susahnya gitu kan kalau kimia menurut Rangga. Iya. Ya kan tiap siswa itu berbeda-beda kemampuan untuk mencerna ilmu yang diajarkan oleh guru. Iya, betul. Dengan keterbatasan gitu kan tiap manusia. Iya. Baik, selanjutnya apakah ada kesulitan yang dialami oleh ibu dalam proses belajar mengajar? Alhamdulillah sih selama ini tidak mengalami kendala kalau dalam hal proses belajar mengajar ya. Apalagi sekarang ini zamannya kan sudah buka internet, itu sudah membuka jendela dunia ya. Jadi kalau mengajar itu paling sulitnya pada saat pertama itu harus mempelajari dulu, mencari referensi ya. Nah selanjutnya untuk tahun kedua dan seterusnya itu adalah tinggal mengupdate aja, update fakta, kemudian dikaitkan dengan ilmu yang disampaikan, sehingga siswa itu bukan hanya membayangkan teori ya, hanya mendapatkan teori kemudian membayangkan aja yang tidak terbayang bagi mereka gitu ya. Dan ini mestinya gitu ya, himbauan ibu sih pengennya gitu ya, semua pendidik atau tenaga kependidikan itu bisa menyampaikan ilmunya yang dikaitkan dengan fakta kita, sehingga siswa itu bisa melihat dengan jelas apa sih hubungannya ilmu yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari itu. Ojek online bukan ya, Gojek itu bercanda. Belajar itu tidak bisa sambil Gojek, tidak sambil bercanda gitu ya. Melihat faktanya hari ini dengan tadi ibu sampaikan pada saat sudah terkoneksi dengan internet itu terbukalah jendela dunia gitu ya. Bagi siswa yang bisa mengoptimalkan, memanfaatkan internet ya pelajaran daring ya baik gitu ya. Bagi yang bisa mengoptimalkan dengan sungguh-sungguh, tapi bagi yang tadi yang ibu bilang Gojek gitu ya, membuka internet hanya sekedar untuk memenuhi kewajibannya, bahkan kemudian copy paste gitu ya, bercandaan, dipakai untuk bercandaan, ya ilmu itu tidak akan bisa tercerap gitu ya, tidak bisa menerap dalam diri siswa itu. Mencerap ke dalam diri siswa aja tidak, apalagi bisa mengamalkannya gitu ya. Itu sebenarnya kesulitan pada saat pembelajaran daring itu dari sisi teori gitu ya. Nah kalau dari sisi praktek, karena SMK itu memang 70%, 70-30 ya, 70% praktek, 30% teori, maka 70% ini
tidak bisa teraplikasi dengan baik pada saat daring gitu ya. Maka pada saat kemarin memasuki semester genap, kemudian ada SK 4 Menteri itu yang membolehkan untuk belajar praktek ke sekolah, ya hanya ini juga akan dalam tanda kutip ya ada rekomendasi dari Pemda setempat gitu ya. Nah itu angin segar sebenarnya ya untuk kurikulum khususnya gitu ya, untuk mengaplikasikan tadi yang praktek tadi. Maka kalau yang di semester ganjil kemarin ada daring dan luring BDR ya, sama-sama BDR, belajar di rumah atau belajar dari rumah, dua teknis daring dengan luring. Nah kalau semester genap ini jadi blended blended learning atau pembelajaran yang dicampur antara daring ya yang di rumah dengan praktek di sekolah gitu. Mungkin ya kalau praktek di sekolah kan tetap mengikuti protokol kesehatan gitu kan. Ya tetap harus ada syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Tadi karena rekomendasi dari Pemda setempat itu belum ada, ya artinya di sini kan mengkhawatirkan ya kesehatan itu memang harus yang utama yang harus diperhatikan gitu ya. Apalagi lagi musim gini gitu kan. Iya, bukan zona merah lagi, katanya udah zona ungu atau zona hitam gitu kan ya. Jadi tetap itu adalah mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku yang seharusnya diterapkan ya, penerapannya bersama-sama, bukan hanya satu individu saja. Bisa jadi satu individu merasa aman atau merasa tidak aman tapi tidak memberikan keamanan bagi orang lain gitu ya. Gitu. Baik, kan waktu Rangga kelas 1 kan alhamdulillah sekarang Rangga kelas 2 mungkin waktu Rangga kelas 1 itu belajar itu masih tatap muka gitu kan. Dari Senin sampai Sabtu mungkin ada sampai Jumat. Kemudian sering berjalannya waktu dilaksanakanlah daring. Apakah ada perubahan kualitas dan kuantitas murid-murid antara tatap muka dan daring itu? Jelas ya. Tatap muka itu kan paling tidak kehadiran mereka mau memperhatikan atau tidak memperhatikan, ada persentase pada saat dia mendengarkan itu ya, alam ya, persentase masuknya berapa gitu ya. Tapi yang jelas kualitas akan berbeda dengan pada saat daring gitu ya. Daring bagi yang bisa mengikuti dengan virtual pun ya, virtual itu dengan kita kan di sini pakai Google Meet ya, aplikasi Google Meet ya. Virtual dengan Google Meet itu kan tidak semuanya bisa memahami gitu ya. Kalaupun kemudian tersampaikan juga tidak maksimal atau tidak optimal tersampaikan karena waktunya dibatasi gitu ya, dibatasi dengan kuota maksudnya. Karena besar gitu. Iya, karena kuotanya besar dan itu secara kuantitas juga ya prihatin lah, dari maksimal 36 siswa yang ada di kelas itu paling kan yang bisa mengikuti paling banyak 20 gitu kan. Tidak semuanya gitu. Iya ya, paling kan 50% gitu ya, dengan berbagai alasan yang itu kita bisa memaklumi gitu ya. Jadi dari sisi kualitas dan kuantitas berbeda jelas. Pasti berbeda antara tatap muka dan daring. Iya. Ya kan setahu Rangga gitu kan, kalau menuntut ilmu itu lebih enak tatap muka langsung bisa tercerna oleh muridnya langsung. Jadi kalau dalam kitab talim itu dalam adab menuntut ilmu itu harus tatap muka dan harus paling depan gitu kan. Kalau ingin cepat ngertinya harus kelihatan oleh guru langsung gitu. Harus paling depannya gitu. Iya betul, itu taklim ya, adab taklim dalam suatu majelis itu talqiyan fikriyan ya, artinya berhadap-hadapan gitu ya. Nah itu adalah memang kalau dalam Islam kan sudah ada adab-adabnya gitu ya. Adab itu kan menentukan bagaimana tercerapnya ilmu dari seorang guru kepada seorang murid. Karena sekarang itu yang diutamakan adab dulu gitu kan. Iya, adab. Banyak orang yang berilmu tapi sedikit orang yang beradab gitu kan. Betul, harus beradab dulu kemudian dibarengi dengan berilmu. Betul. Dan beramal.
Baik, selanjutnya menurut Ibu bagaimana cara mengatur antara belajar daring dan praktek dengan aktivitas lainnya? Mungkin tiap siswa mempunyai kegiatan-kegiatan lain ataupun mengikuti suatu organisasi seperti OSIS ataupun IRMA, dan bagaimana cara mengaturnya? Ya, ini harus belajar ya dari sekarang sebagai generasi penerus apa generasi Z ya, dibilangnya generasi Z atau generasi rebahan gitu ya, yang belajarnya sambil rebahan gitu ya. Harus belajar memprioritaskan ya amalan ya, terutama pasti prioritas amalan atau prioritas aktivitas itu yang wajib dulu gitu ya. Yang wajib-wajib dulu diprioritaskan. Dari yang wajib-wajib itu pun ada prioritas juga ya, misalnya sholat itu wajib gitu ya, menuntut ilmu juga wajib. Nah, sholat sudah ada jadwal-jadwalnya ya, belajar juga sudah ada jadwal-jadwalnya juga. Nah, itu berarti ada skala prioritas gitu ya, waktunya mana yang bisa disiasati untuk didahulukan dan untuk dikebelakangkan kan gitu ya. Nah, itu yang pertama, skala prioritas. Kemudian yang kedua, sebagai seorang siswa itu kewajiban utama adalah belajar gitu ya. Tentu ini tidak terlepas, sebagai seorang siswa juga masih mempunyai orang tua ya yang masih lengkap, orang tuanya yang harus disyukuri ya, maka tetap itu juga kegiatannya atau aktivitasnya juga dalam rangka ketaatan kepada orang tua gitu kan ya. Nah, jadi kalau memang siswa itu mempunyai aktivitas yang lain yang wajib, seperti tadi misalnya di organisasi gitu ya, nah maka organisasi juga punya schedule gitu ya, yang schedule-nya itu jangan sampai berbenturan dengan yang wajib gitu ya. Nah, misal nih mau rapat OSIS tapi mamahnya nyuruh untuk beliin garam dulu gitu, misalnya begitu ya, sebelum berangkat beliin dulu gitu kan, beliin garam dulu ke warung gitu ya. Atau kalau masih bisa ditunda, nanti mah sambil berangkat nanti pulangnya dibawain garamnya misalnya begitu, semua bisa disiasati gitu ya. Jadi aktivitas-aktivitas yang mubah gitu ya, yang di bawahnya wajib, di bawahnya sunnah gitu ya, itu harus disiasati semuanya gitu ya. Nah, berarti harus pintar-pintar mengatur waktu. Iya, memanage waktu tadi ya, dari skala prioritas dan dari schedule-nya gitu ya. Kalau jadwal atau jadwal pelajaran itu kan biasanya sudah awal semester. Ya, begitu juga dengan schedule organisasi yang itu sifatnya ekstra ya, ekstrakurikuler itu berarti sunahnya kan gitu kan ya, sunahnya belajar gitu ya, dengan ekstrakurikuler misalnya begitu untuk menambah ilmu. Nah itu bisa diskedulkan yang menyesuaikan dengan yang wajib tadi, jangan sampai kemudian berbenturan gitu ya. Itu harus terkoordinir gitu kan? Iya, harus belajar memanage waktu tadi dengan baik. Baik, untuk yang terakhir, untuk mungkin ada saran dari Ibu untuk generasi untuk memotivasi untuk semangat belajar maupun semangat dalam melaksanakan hal-hal yang wajib sebagai seorang pelajar. Ya, saran ya, masukan ya. Masukan sih tadi terkait yang sudah disampaikan di awal tadi ya, bahwa seorang siswa itu kewajiban utamanya adalah belajar. Kalau kemudian kita dapati sekarang itu banyak teman-teman ya, teman-teman perangga gitu ya, banyak murid-murid yang kemudian membantu orang tuanya gitu ya untuk menambah uang saku atau untuk membiayai sendiri ya sekolahnya, itu luar biasa gitu ya. Jadi saran Ibu, kalau memang ada kewajiban yang lain yang bisa dilaksanakan pada saat masih pembelajaran daring ini, maka ya harus bisa mengatur waktu gitu ya, supaya dua-duanya bisa berjalan ya.
dua-duanya bisa dilaksanakan 2 atau 3 gitu ya, 2 atau lebih gitu ya, bisa dilaksanakan semuanya dengan penuh tanggung jawab gitu ya. Karena memang dari sisi tanggung jawab itu, kalau Ibu lihat di SMK Bina Kerja itu masih kurang gitu ya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri itu berarti dari sisi kedisiplinan gitu ya. Kalau disiplin saja masih kurang, bagaimana nanti mau bekerja gitu ya, mau bertanggung jawab gitu ya terhadap diri sendiri juga pada orang lain. Jadi saran Ibu tadi dari sisi kedisiplinannya yang pertama, supaya bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau di SMK Bina Kerja ini kan awalnya diberikan nama untuk bekerja gitu ya, namun tidak mengesampingkan pada saat lulus dari SMK itu kemudian melanjutkan sekolah pendidikan yang lebih tinggi. Dan sekarang ini saran Ibu lebih memotivasi kepada Rangga, kepada teman-teman Rangga gitu ya, kepada siswa kelas 12 sekarang ini untuk tidak berhenti belajar sampai di SMK saja. Banyak kesempatan gitu ya, banyak kesempatan untuk memasuki PTN ya, perguruan tinggi negeri lewat jalur prestasi gitu ya, atau lewat seleksi mangga gitu. Itu saran. Banyak cara gitu kan untuk masuk perguruan tinggi sekarang. Iya, iya, betul. Baik, terima kasih untuk Bu Wahyu atas kedatangannya dan bisa mengamalkan motivasi pengalaman-pengalaman sebagai guru pada kita semua, dan mudah-mudahan dijadikan sebagai motivasi kita untuk lebih semangat belajar dan juga meraih cita-cita kita sebagai pelajar. Terima kasih. Untuk itu kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.